जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नदी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारणी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि। All Gauris Assembly Hare Krishna. All Gauris Assembly Hare Krishna. All Gauris Assembly Hare Krishna. All Gauris Shri Guru Shri Gauranga Prabhupada. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasakaya Chakrunritam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadanti Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahamarita Shri Vishakha Nitamso. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarusya Kripa Sindhu Devasya Pakitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Purayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishe Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ananda Leela Maya Vigrahaya Yamavadibhya Chati Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapuraya Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste
Sri Chaitanya Prabhaya Namaste. Hare Krishna. Thank you very much for giving us opportunity to speak Krishna Katha here. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Krishna Katha di ashram di sini. In Bhagavad Gita, chapter 2, text 3, Di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 3 it is stated that dinyatakan bahwa Manusyanang sahasresu kasyit jatati siddhe jatatam api siddhanam kasyit man beti tattataho. Manusyanam sahasresu kasyit yatati siddhaye yatatam api siddhanam kasyit man beti tattataha. One of many thousands among men, Satu di antara beribu-ribu orang, one may endeavor for perfection, mungkin salah satu di antaranya berusaha untuk mencapai kesempurnaan. and of those who achieved perfection, Dan di antara ribuan orang yang telah mencapai kesempurnaan, hardly one knows in truth. dan sangat sulit sekali bahwa salah satu di antaranya mengerti Krishna sebagai kebenaran utama. So Bhagavan Krishna saying, who is knowing me, he is not coming back to material world again. Di dalam sloka yang lain dari Bhagavad Gita, Sri Krishna menyatakan bahwa siapapun yang mengenal diri beliau secara tatwa, secara benar, dia tidak akan pernah lahir lagi di dunia material ini. He will be free from the cyclic order of life, death, birth, old age, disease. Dia akan terbebas dari perputaran kehidupan material, yaitu kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit. So who will be able to know Bhagavan Krishna? Pertanyaannya sekarang, siapa yang mampu untuk mengerti Bhagavan Sri Krishna? Those who will render pure devotional services unto the lotus feet of Bhagavan Krishna, Hanya mereka yang mempersembahkan cinta bakti yang murni kepada Bhagavan Sri Krishna. they will be able to know Bhagavan Krishna. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk mengetahui Bhagavan Sri Krishna. It was also stated in Srimad Bhagavatam 6th canto. Juga dinyatakan dalam Srimad Bhagavatam skanda ke-6. In 14th chapter it is stated, Skanda Trayo 6 bab 14 dinyatakan Trayo mumukhyate sang kecha naiva dijjatama mumukkhyanang sahasresu kasyit muchyate siddhe. Muchyate siddhati. Parikshit Maharaj saying to Sri Sukadeva Goswami, Parikshit Maharaj menyampaikan kepada Sri Sukadeva O the Goswami, best of Brahmana, oh yang terbaik di antara para Brahmana, out of many who follow real religious principles, di antara beribu-ribu orang yang mengikuti prinsip-prinsip keagamaan, only a few desire liberation from material world. hanya beberapa yang menginginkan pembebasan dari dunia material. Among many thousands who desires liberation, Dan di antara beribu-ribu orang yang menginginkan pembebasan, one may actually achieve liberation. mungkin salah satu di antaranya sungguh-sungguh mencapai pembebasan itu. So who will become liberated, he will give up all his family life and social life. Ya, yang dimaksudkan di sini mencapai pembebasan artinya yang mampu meninggalkan ikatan-ikatan kehidupan keluarga, keinginan-keinginan materialnya, So he will become free from all types of bondage. maka dia akan terbebas dari segala ikatan material. So among these thousands of liberated persons, Di antara beribu-ribu orang yang telah terbebaskan seperti itu, one understand the true meaning of liberation. ya, mungkin salah satu di antaranya sungguh-sungguh memahami makna dari pembebasan itu. So this type of atma, this type of soul is very, very rare. Jadi roh yang seperti itu sungguh-sungguh sangat-sangat jarang. In this
material world, there are 4 types of human beings. Di dunia material ini ada 4 jenis manusia, Karmi, Jnani, Yogi and Bhakta. yaitu karmi, ya, gyani, yogi dan bhakta. So this sloka is mentioned about the Karmi and Jnani. Dan 2 sloka ini yang menjelaskan tentang karmi dan It is gyani. indicating towards Karmi and Jnani. Ya, jadi 2 sloka ini mengacu kepada ya yang disebut sebagai kategori karmi dan gyani. What Karmi wants? Apa yang dilakukan oleh para karmi? A Karmi always wants his bodily happiness. Ya, para karmi selalu mengharapkan ataupun menginginkan kepuasan badan ataupun kepuasan indria-indrianya. In this life and next life, he wants to get pleasure, bodily pleasure. Dia ingin mendapatkan kepuasan ataupun kesenangan badan, baik dalam hidup ini maupun dalam kehidupan berikutnya. But when someone will come to Jnani level, Tetapi ketika orang mencapai tingkatan gyani, he will develop desire to get liberation. maka orang-orang seperti ini mereka menginginkan untuk mendapatkan pembebasan. And among thousands of this type of muktikami, those who Di antara have desire for beribu mukti, orang yang sudah mencapai tingkatan mukti kami ataupun terbebas dari keinginan material, one may get real liberation. mungkin salah satu di antaranya sungguh-sungguh mendapatkan pembebasan itu. And he will give up all types of his attachment towards his own relations. Maka dia akan meninggalkan segala keterikatannya yang berkaitan dengan hubungan-hubungan badan. So among them, some they go for vanaprastha. Dan di antara mereka itu, beberapa di antaranya menempuh kehidupan wanaprastha. Among many vanaprasthis, one may take sannyas. Di antara ya banyak orang yang mengikuti kehidupan wanaprastha, mungkin salah satu di antaranya menjadi sannyasi. So if someone will develop desire to get happiness in this world, then in which planet he may be in, but he will suffer due to 3 types of heat. Ya, siapapun yang menginginkan kepuasan, ya, atau kesenangan di dunia material ini, di planet manapun dia tinggal, dia pasti akan menderita akibat daripada 3 jenis tapa. In this material world, there are 14 types of planets are there. Di dunia material ini ada 14 susunan planet. You go to any planet, Kalau kita pergi ke planet manapun di dunia you material will ini, suffer. pasti kita akan menderita. Suffering is the most, Ya, jadi penderitaanlah yang paling menonjol di dunia material ini. because this material world is dukkhalaya. Karena dunia material ini sudah dinyatakan oleh Bhagawan Sri Krishna, ini adalah dukkhalaya. So when the karmis, they get dukkha or miseries, Ketika para karmi mendapatkan penderitaan ataupun duka, so when their consciousness develops, dan ketika kesadaran mereka mulai berkembang, they become jnani. maka mereka menjadi gyani. And these jnanis, they want to always merge into the Brahman Dan effulgence. para gyani ini selalu ingin untuk masuk ke dalam cahaya Brahman. Therefore they do strict sadhana. Karena itu mereka melaksanakan sadhana dengan penuh ketaatan. So they are called muktikami. Dan mereka ini digolongkan sebagai mukti kami. They have desire for mukti. Mereka menginginkan untuk mendapatkan pembebasan. But they do not understand what is the real meaning of mukti. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud ataupun disebut dengan kebebasan dalam arti yang sebenarnya. Who actually understands what is the meaning of real liberation, Siapa yang sungguh-sungguh mengerti apa itu pembebasan, then he will go and render devotional maka services. mereka ini akan datang dan mempersembahkan pelayanan bakti kepada Bhagawan Sri Krishna. Bhakti is bringing real mukti. Hanya baktilah yang akan memberikan ataupun membawakan pembebasan dalam arti yang sebenarnya. The mukti will be possible if someone will render bhakti. Mukti hanya dimungkinkan kalau orang mulai mempersembahkan pelayanan bakti. Because a devotee, a bhakta, has no other desire. Karena para penyembah tidak memiliki keinginan-keinginan yang lain.
He has no desire for bhukti, enjoyment, nor for Mereka liberation. tidak memiliki keinginan untuk bukti ataupun kenikmatan material, dan juga mereka tidak ingin menikmati pembebasan. He has taken shelter at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead Krishna. Mereka berlindung pada kaki Padma Personalitas Tuhan Yang Maha Esa. And that is the place, fearless place. There Dan is no tempat fear. itu disebut sebagai Abhaya Charana, yaitu tempat yang terbebas dari segala kecemasan. And this type of bhaktas are very, very rare. Bhakta seperti itu sungguh-sungguh sangat-sangat jarang. Again, Srimad Bhagavatam, 6th canto, chapter 14, text Ya. 5. Dalam Srimad Bhagavatam skala 6 bab 14 loka 5 menjelaskan, saying Muktanang api siddhanang narayana parayana sudurlabha prasantatma kotisyopi mahamuni. O great sage, oh para resi yang agung, among many millions who are liberated di antara berjuta-juta orang yang telah terbebaskan and perfect in knowledge, dan sudah mencapai kesempurnaan dalam pengetahuan, perfect in knowledge of liberation, dan mencapai pengetahuan sempurna tentang pembebasan. one may be a devotee of Lord Narayana. Mungkin salah satu di antaranya menjadi penyembah Tuhan Narayana. And this type of bhaktas are prasanta citta, very peaceful. Dan penyembah-penyembah seperti itu selalu berada dalam keadaan tenang dan damai. And this type of bhaktas are very, very rare. Ya, dan penyembah seperti itu sungguh-sungguh sangat jarang. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he has given commentary on this sloka. Srila Vishwanatha Cakrawati Thakur memberikan penjelasan atau komentarnya atas sloka ini. It is not sufficient to develop only desire for liberation. Tidak cukup kalau kita hanya mengembangkan keinginan untuk mencapai One pembebasan. has to understand what is the real liberation is. Orang harus betul-betul mengetahui apa yang disebut dengan pembebasan dalam arti yang sebenarnya. When one will be able to understand the failure of this material life, Ketika orang mulai paham atas kegagalan dunia material ini, he will become vanaprasthi. maka dia akan menjadi seorang He wanaprasthi. will give up his family life. Maka dia dapat meninggalkan kehidupan rumah He will give tangga. up his attachment towards his wife. Dia dapat meninggalkan keterikatan terhadap istrinya. Then he will progress towards bhakti. Dan mereka akan mulai maju di dalam And bakti. finally he will become a sannyasi. Dan akhirnya dia akan menjadi seorang sannyasi. And this sannyasa ashram is the topmost ashram. Dan sannyasa ashram ini adalah ashram yang tertinggi. If someone will accept sannyasa ashram, Kalau seseorang menerima kehidupan he sannyasa, will never have bondage of this material world. maka dia tidak akan pernah memiliki keterikatan terhadap dunia material ini. So even if someone will develop desire for liberation, but he will not get liberation. Ya, walaupun orang menginginkan untuk mendapatkan pembebasan, belum tentu dia mendapatkan pembebasan ini. Many are taking sannyas to become liberated Banyak orang-orang menjadi sannyas hanya untuk mencapai pembebasan. because they have not gotten any perfection in their bhakti life. Tapi karena mereka belum mencapai kesempurnaan dalam kehidupan baktinya, They are getting indulged in social activities. akhirnya mereka tersangkut paut dalam kegiatan sosial. Finally, they go for women association also. Akhirnya dia terjerumus pula dalam pergaulan dengan perempuan. So karmi, jnani, yogi, they do not go for devotional service. Yaitu para karmi, gyani dan yogi, mereka tidak menuju jalan bakti. So therefore, they are offenders. Karena itu mereka digolongkan pada orang yang aparadi. So Chaitanya Mahaprabhu said, Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, Mayavadi, Krishna Aparadi. Mayawadi Krishna aparadi. Those who are Mayavadi, they are Mereka- offender of at the lotus feet of Krishna. Mereka para Mayawadi ini telah melakukan kesalahan pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. So they always says Maya, Maya, Maya. Mereka selalu mengatakan Maya, Maya, Maya. But they do not know that everything belongs to Krishna. Tapi mereka tidak mengerti bahwa segala sesuatu adalah milik Krishna. Who does not understand everything belongs to Krishna, they Mereka are yang tidak Mayavadi. mengerti bahwa segala sesuatu adalah milik Sri Krishna, merekalah yang dalam Maya. Though they are offenders,
though they have committed offense at the lotus feet of Krishna, Walaupun mereka telah melakukan kesalahan pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, still they will be considered as Siddha, perfect person. maka mereka tetap digolongkan pada orang yang telah mencapai kesempurnaan. Because they have gotten the self-realization. Karena mereka sudah mulai memperoleh keinsapan diri. So they will get spiritual perfection Mereka akan mendapatkan kesempurnaan spiritual if they will associate with pure devotees. jika mereka mulai bergaul dengan para penyembah murni. So from them, some they become Narayana Bhakta. Ya, dan di antara mereka yang telah bergaul dengan para penyembah Tuhan, mereka menjadi Narayana Bhakta. When atau they will penyembah become Sri Narayana Bhakta, they will become Siddha Purusha. Ketika mereka menjadi Narayana Bhakta, mereka menjadi Siddha Purusa. And this is the highest stage. Inilah ya tingkatan yang tertinggi. So two types of Gyanis are there. Jadi ada dua jenis gyani. One Gyani is very much attracted towards Brahman. Salah satu yang pertama, mereka para gyani yang telah terikat dengan cahaya Brahman. Another Gyani is a Bhakta, Dan devotee. gyani yang lainnya adalah bhakta ataupun para penyembah. So those who are Nirvisheshavadi, Brahmavadi, Mereka yang digolongkan pada Nirwisesawadi ataupun Brahmawadi impersonalists, ataupun para impersonalis, they do very strict sadhana, mereka mengikuti sadhana yang penuh ketaatan, yang penuh strict. which does not yield any value. Ya, mereka tidak memperoleh nilai apapun. They are just beating the horse. Mereka persis seperti orang yang menumbuk sekam kulit padi. The other type of Gyani, Sedangkan gyani yang jenis gyani yang kedua, again there are two types. ada dua jenis pula. One type they just imagine the form of Bhagavan. Yang pertama, mereka hanya membayangkan bentuk dari Tuhan. The other one, they actually know Yang satunya, mereka sungguh-sungguh tahu the Sachidananda Vigraha Krishna. ya, Sri Krishna sebagai Sachit Ananda Wigraha. So Mayavadis also they do Vishnu Upasana, Narayana Upasana, Narayana worship. Ya, para Mayawadi juga mereka melakukan ya Vishnu Upasana ataupun Narayana Upasana ataupun pemujaan kepada Sri Vishnu ataupun Sri Narayana. They think that Vishnu has assumed the form of Maya. Mereka berpikir bahwa Sri Vishnu telah mengambil wujud maya. But those who are pure devotee, they know that Tetapi mereka yang digolongkan pada penyembah murni, mereka tahu bahwa Sri Bhagavan, Vishnu or Krishna, they are free from Maya. Bhagawan Sri Vishnu ataupun Sri Krishna, Sri Narayana terbebas daripada maya. And the original form of Bhagavan is having a personal form. Dan bentuk asli daripada Sri Bhagawan memiliki wujud pribadi. So this type of bhaktas are also Gyanis. Dan para bhakta seperti ini pun digolongkan pada gyani. So this type of bhakta, they do not want to merge into Brahma Puja. Dan para gyani ataupun para bhakta seperti itu, mereka tidak ingin masuk dalam cahaya Brahman. Bhagavatam 10th canto, Srimad Bhagavatam skanda 10, chapter 2, bab 2, saying, Jayanya Aravindaksha vibhukta maninas toyasta bhavat avisuddha buddhaya Arve Kushrana Parang Padang Tata Patanta Adhavana Dutta Jusmatangraya. Brahma is saying this. Brahmaji mengatakan hal ini. O lotus-eyed Bhagavan, Oh Sri Bhagawan yang memiliki mata seindah bunga Padma, though the non-devotees, those who are doing very austerity and doing very strict sadhana, yang mereka yang bukan penyembah, yang melaksanakan sadhana ataupun pertapan dengan penuh ketaatan, in order to achieve the highest position, dalam usahanya untuk mencapai tingkatan tertinggi, and they think that they are liberated, mereka berpikir bahwa dirinya telah terbebaskan. but their intelligence is impure intelligence. Tetapi kesadaran mereka itu tidak murni. They go up to Brahman realization. Mereka hanya mencapai paling tinggi, mencapai tingkat keinsapan Brahman. Finally they fall down from that state. Dan akhirnya mereka akan terjatuh dari tingkatan itu. Because they have not developed love for your lotus feet.
Karena mereka tidak mengembangkan cinta kasih pada kaki padmamu. They have not served you. Mereka tidak mau melayani kaki padmamu. In Bhagavad Gita, Bhagavan said, Avajananti man muda manusing tanum asritam. Dalam Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna menjelaskan awajananti mamuda manusim tanum asritam. Muda, the rascals, the police. Mereka digolongkan pada orang-orang yang kurang ajar dan bodoh. They are thinking that I am very much ordinary one, ordinary person. Mereka berpikir bahwa diriku adalah manusia biasa. They do not know that I am Maheshwara. Mereka tidak tahu bahwa aku ini adalah penguasa yang tertinggi. Because they think that I am an ordinary man, I am doing ordinary activities. Karena mereka berpikir bahwa diriku adalah manusia biasa dan melakukan kegiatan manusia yang biasa pula. Therefore, the foolish person, they cannot understand how Bhagavan Krishna is Sachidananda Vigraha. Karena itulah orang-orang bodoh seperti itu tidak dapat mengerti bagaimana Bhagavan Sri Krishna adalah Sachidananda Vigraha. In Bhagavad Gita chapter 9 text 12 it is said Moghasa Mogha Karmana Di dalam Bhagavad Gita Mogha bab 12 Jnana dijelaskan, Vichetasa Rakshasi Masuring Chaiva Prakruting Mohining Sita. So those who are bewildered, mereka orang-orang yang terbingungkan. they are all demoniac. Mereka semuanya digolongkan pada asura. And they are all attracted towards atheism. Mereka semuanya tertarik pada konsep ateisme. This deluded condition, Ya, orang-orang yang terbingungkan seperti itu, their desire for liberation, maka keinginan-keinginan mereka untuk mendapatkan pembebasan they are all activities, fruitive activities, dan segala kegiatan-kegiatannya untuk membuahkan their hasil culture of knowledge, ataupun budaya pengetahuannya, all are defeated. semuanya dikalahkan ataupun menjadi mengalami kekalahan, So gagal. this type of person cannot know that Orang-orang seperti itu tidak dapat mengetahui bahwa Bhagavan is not having a material body. Bhagawan tidak memiliki badan material. There is no difference between Bhagavan's body and Bhagavan's soul. Tidak ada perbedaan antara badan Tuhan dan roh Tuhan. But we have difference. Tetapi kita antara roh dan badan memiliki Our body is perbedaan. material and soul is spiritual. Badan kita adalah bersifat material, sedangkan sang roh adalah rohani. So therefore, they are not able to understand how Krishna is the source of everything. Karena itulah mereka tidak dapat mengerti, tidak dapat mengetahui bagaimana Bhagavan Sri Krishna sebagai sumber dari segala sesuatu. Therefore, they fail in their future desire. Karena itu mereka gagal untuk meraih harapan-harapannya di masa depan. Though they do all activities in apparent consideration, Walaupun mereka melaksanakan berbagai kegiatan dalam pertimbangan material, still they are called Moghasa mereka tetap digolongkan sebagai mogasa. because they want to merge into Brahman effulgence. Karena mereka ingin masuk ke dalam cahaya Brahman. So those who are worshipping Bhagavan Sedangkan mereka yang memuja Sri and Bhagawan wants to go to heavenly planet and higher planet, dan mereka ingin naik ke planet-planet yang lebih tinggi, they will get opportunity to become devotee. mereka akan memperoleh kesempatan untuk menjadi penyembah. Bhagavan is Paramatma, super soul. Bhagawan juga adalah Paramatma, roh yang utama yang bersemayam dalam It is hati remaining setiap jiwa. everyone's heart. Beliau bersemayam dalam hati setiap jiwa. So the bhakta, if he is having some material desires, Bhagavan will remove that. Jika bhakta masih memiliki beberapa keinginan material, maka Sri Bhagawan sendiri akan menghilangkan keinginan material tersebut. When the type of bhakta will listen from a pure devotee. Ketika para penyembah seperti itu mendengarkan dari seorang bhakta yang murni. So when someone will listen from pure sources, Ketika seorang bhakta mendengarkan dari sumber yang murni yang dapat dipercaya, Bhagavan will remove the desire for material maka Sri enjoyment. Bhagawan sendiri akan menghilangkan keinginan-keinginan untuk kenikmatan material tersebut. Unless the desire for enjoyment is not going from our heart and mind, Ya, sampai ataupun tanpa keinginan-keinginan material itu We hilang cannot- dari pikiran dan hati kita, we cannot become pure. kita tidak mungkin menjadi murni.
So this type of bhaktas are very rare. Jadi bakta seperti ini sungguh-sungguh sangat jarang. Even millions are there, but this type of bhaktas are very rare. Walaupun jutaan orang yang sudah mencapai pembebasan, tapi penyembah seperti ini sungguh-sungguh amat jarang. 9 crores demigods are there. Ada 9 juta para dewa. 7 crores rishis are there. Ada 7 juta para resi. Juta? More than 700. Oh, crores. 70 juta. 70 ribu. So they are called Narayana Parayana. Mereka disebut sebagai Narayana Para. Siddha Purusha, perfect person, and Narayana Parayana, there is difference. Ya, di antara orang ada perbedaan antara orang-orang yang sempurna ataupun Siddha Purusa dan Narayana Para. Narayana Parayana, they have bhakti towards Narayana. Narayana Para mereka memiliki bakti terhadap Sri Narayana. Those who have gotten perfection in yoga Mereka yang telah mencapai kesempurnaan dalam yoga and showing that siddhi, dan dia dapat menunjukkan beberapa kesempurnaan they are ataupun called siddhinya. Siddha Purusha. Mereka disebut sebagai Siddha Purusa. Srila Jiva Goswami Pad, he has quoted from Garuda Purana. Srila Jiva Goswami Pad mengutip dari Garuda Purana. According to Bhuta Prakriti, material nature, Yang sesuai dengan buta prakrti ataupun alam material and guna, quality, dan guna dari setiap jiwa, activities, kualitas dari- karma, kemudian aktivitas ataupun karma dari setiap jiwa. considering all this, Dengan they- mempertimbangkan there semua are hal 4 ini, divisions. maka ada 4 golongan, 4 pembagian. 4 varnas there. Ada 4 warna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Sudra. yaitu Brahmana, Kshatriya, Vaishya dan Sudra. Brahmanas are having sattva guna, the mode of goodness. Ya. Para Brahmana mereka berada pada sifat-sifat kebaikan ataupun satwa guna. Kshatriyas are having raja guna, mode of passion. Sedangkan para Kshatriya mereka memiliki sifat raja guna And the ataupun Vaishyas sifat are having nafsu. raja guna and tama guna. Para Together. Vaisya mereka digolongkan atau memiliki sifat campuran antara raja guna dan tamasa guna. Mode of passion and mode of ignorance together. Iya, yaitu sifat nafsu dan sifat kebodohan bersama. The Sudras are having tama guna, mode of Sedangkan para Sudra ignorance. digolongkan mereka yang berada di bawah pengaruh sifat tamasa guna. Among the Brahmanas, Di antara para Brahmana there are some categories also. ada juga beberapa kategori. So there are Brahmanas, among them thousands of Brahmanas, one becomes Yajnika Brahman. Di antara beribu-ribu Brahmana, salah satu di antaranya menjadi Yajnika Brahmana ataupun Brahmana yang berkualifikasi Brahmana untuk means who melaksanakan knows. korban suci. Who knows how to do Yajna karma. Ya. Yajnika Brahmana artinya mereka yang tahu bagaimana melaksanakan korban suci ataupun yajna. Among thousands of Yajnika Brahmana, Di antara beribu-ribu orang Yajnika Brahmana ini, one may become Vedantika Brahmana. mungkin salah satu di antaranya menjadi Vedantika Brahmana. Vedantika Brahmana means he knows Veda Vedanta. Ya, Vedantika Brahmana artinya mereka mengerti Veda Vedanta. Among thousands of Vedantika Brahmana, one becomes Vishnu Bhakta. Ya, di antara beribu-ribu ya Vedantika Brahmana salah satunya mungkin menjadi Wisnu Bhakta. Among thousands of Vishnu Bhaktas, Di antara one may beribu-ribu become Krishna Wisnu Bhakta. Bhakta, mungkin salah satu di antaranya cukup beruntung menjadi Krishna Bhakta. So therefore Krishna Bhaktas are very rare. Karena itu, para penyembah Tuhan Sri Krishna sungguh-sungguh sangat-sangat jarang. Eternally conditioned souls are 2 types. Ya. Roh-roh yang terikat secara kekal ada 2 jenis. One is called Stavara, another one is called Jangama. Ya, yang satu disebut Stawara, yang satu disebut Janggama. Stavara means those who cannot move. Stawara artinya makhluk hidup yang tidak bisa bergerak. Jangama, they can move. Sedangkan Janggama artinya makhluk hidup yang bisa bergerak. And Jangama, those who can move, Di antara makhluk hidup yang digolongkan pada Janggama ini, that type of living entities are again 5 types.
Ya, makhluk hidup seperti digolongkan pada janggama ini ada 5 jenis pula. One is called Sparsavedi. Yang pertama disebut Sparsavedi. He can know by touch. Mereka mengerti sesuatu dengan sentuhan. Then another one is Rasavedi. Dan yang kedua disebut Rasavedi. By rasa, by taste, one can understand Yes. everything. Dengan melalui rasa, melalui lidah dapat mengetahui sesuatu. Then comes Gandhavedi. Kemudian yang ketiga disebut Gandhadevi. Gandhavedi. By smell they can know everything. Dengan mencium sesuatu dia dapat mengerti sesuatu. Then comes Sabdavedi. Kemudian yang berikutnya Sabdavedi. By sound they can understand everything. Dengan mendengarkan suara tertentu dia dapat mengerti sesuatu pula. Then comes Rupavedi. Kemudian yang terakhir, yang kelima disebut By Rupavedi. seeing the form they can understand. Dengan melihat wajah ataupun bentuk dia dapat mengerti sesuatu. There are 5 types of sense sensible objects. Dan ada 5 jenis objek-objek indria. 5 types of objects are there. 5 types of knowledge acquiring senses are there. Ya, karena ada panca indria, kemudian ada 5 objek indria pula, The touch, yaitu sentuhan, taste, rasa, smell, ya apapun bau ataupun penciuman, sound or voice, ya kemudian suara, and form. kemudian bentuk. The 5 knowledge acquiring senses are there also. Dan kemudian ada 5 indria untuk mencapai pengetahuan, Skin, yaitu kulit, tongue, lidah, nose, hidung, and iya, tongue, lidah, ears. ya telinga, Then comes eyes. eyes, kemudian mata. So this is called Chitta Vritti. Inilah yang disebut sebagai In cita Sanskrit it vritti. is called Chitta Vritti. Di dalam Sanskerta disebut sebagai cita vritti. 5 types of Chitta Vritti is there. 5 jenis cita vritti ada. Chitta Vritti means according to his desire he is doing something. Ya, cita vritti artinya sesuai dengan keinginannya melakukan sesuatu. So those who are following their chitta, their mind, Mereka yang memilih, yang mengikuti apa yang menjadi keinginannya ataupun pikirannya, and they are acting accordingly, dia bertindak sesuai dengan keinginan itu. they are called Satchitta. Mereka disebut Satchitta. sebagai sacita. Sacita. Bukan satcita, tapi sacita. Satchitta. Again, the civilized person, civilized human being, Kemudian ada manusia yang digolongkan sebagai manusia yang beradab. there are 2 types. Dia ada 2 jenis pula. One is Veda Virodhi. Veda Virodhi, they go against Veda. Yang pertama disebut dengan Veda Virodhi, ataupun mereka yang menempuh jalan Veda. Another one is Vedanuga, who follows Veda. Ya, mereka yang kemudian yang kedua disebut Veda Nuga ataupun mengikuti Veda. And who are following Veda, Mereka yang Vedanuga, mengikuti Veda Vedanta, they are 4 types. ada 4 golongan atau 4 jenis, They are Karmi, Jnani, Yogi and Bhakta. yaitu mereka Karmi, Gyani, Yogi dan Bhakta. So, this Karmi, Jnani, Yogi, Karmi, Gyani dan Yogi, they just accept Veda and they say by their lips they say Veda. ya, mereka menerima Veda hanya dengan mengatakan, dengan lidahnya saja mengatakan mereka menerima Veda. But they don't understand what is the real purport of Veda, what is the Tapi real meaning mereka of tidak Veda. mengerti apa penjelasan ataupun makna yang sesungguhnya dari Veda. But those who are bhaktas, Tetapi mereka yang digolongkan para bhakta, they are understanding what is Veda is. mereka dapat memahami dengan benar apa itu Veda dalam arti yang sesungguhnya. Because they are Srotapanti, Karena mereka semuanya disebut sebagai Srotapanti. they understand everything by listening. Mereka mengerti segala sesuatu melalui proses So mendengarkan. therefore they are called Daiva Brahma. Karena itu mereka disebut sebagai Dewika, Daiva Brahma. Daiva Brahmana. Dewa Brahma. Because they are listening and they are understanding what Veda is saying. Karena mereka mendengarkan dan mengerti apa yang dijelaskan oleh Veda. Sriman Mahaprabhu, he asked a question to Rai Ramananda.
Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan pertanyaan kepada Rai Ramananda. What is the result of karmi and jnani? What they get? Apa yang akan dicapai oleh para karmi dan gyani? Mukti bhukti banche jai kaha duhar gati stavar deho devo deho jaiche avastiti. Those who are looking for mukti, Mereka yang mencari pembebasan ataupun mukti, and those who are looking for bhukti, dan bhoga, enjoyment, mereka yang mengejar kenikmatan ataupun kepuasan badan, what will be happen to them? apa yang akan terjadi pada mereka? So, is Rai Ramananda saying, Rai Ramananda mengatakan, those who are looking for mukti, mereka yang mencari ataupun mengejar pembebasan, they will get sthavara deha, sthavara body. mereka akan mendapatkan badan dari makhluk yang tidak bergerak. They cannot Sthavara move. dehi. Mereka tidak dapat bergerak. Like tree, mountain, Seperti pohon-pohon, gunung-gunung. and those who are looking for bhukti, enjoyment, Mereka yang menginginkan ataupun mengejar kepuasan badan, kepuasan finally indriya, they will get deva deha, demigod body. mereka akan mendapatkan dewa deha ataupun badan para dewa. Jnani and bhakta, what is the difference between jnani Kemudian and bhakta? apa perbedaan antara gyani dan bhakta? It is also said in Chaitanya Charitamrita. Ini juga dijelaskan dalam Chaitanya Charitamrita. Arasagya kako chuse jnana nimra phala rasagya ko kilakhai premamra mukula abhagiya jnani asa daye susta jnana Krishna prema mrutapana kare bhagyavana. Arasagya kako chuse jnana nimra phala. Arasagya, who has no taste about melo, rasa. Mereka yang belum pernah merasakan nikmatnya daripada rasa bakti itu. Who does not know what is the real rasa, real melo is. Mereka tidak tahu apa rasa yang sesungguhnya. He will go for jnana, the knowledge. Mereka akan menuju kepada gyani ataupun mengejar Impersonal pengetahuan. knowledge. Pengetahuan tentang impersonal. Just like a crow has no taste about any sweet mellow. Seperti burung gagak, mereka tidak mengerti, ya, tidak pernah merasakan rasa yang manis. Therefore, crow eats neem fruit, Ya karena very itu, bitter. para gagak ini hanya mencari buah nim atau buah Bitter. ya, buah nim yang sangat pahit. But rasagya kokila is bar, kuku bar, koel. Tetapi burung kokila ataupun burung kukur, It eats premama mukula, bird, mango birds. ya, mereka ya menikmati manisnya daripada pucuk-pucuk muda dari pohon mangga So, yang sangat manis. it knows about the taste of that mango bird. Mereka tahu bahwa rasa yang manis daripada pucuk-pucuk dari pohon mangga. So therefore, the kokila, the kuku bird is considered to be a rasagya, the knower of Karena rasa. itu burung kuku barek ini digolongkan sebagai yang mengetahui tentang rasa. Unfortunate fellow is jnani. He is going for dry philosophy, dry knowledge. Sangat malang bagi para gyani mereka yang mengejar pengetahuan yang sangat kering. But those who are fortunate fellow, they go for Krishna prem, love. Sedangkan mereka orang-orang yang beruntung menuju pada Krishna Prema. They release love of Krishna, nectar. Mereka dapat menikmati manisnya daripada rasa bakti kepada Krishna. So
So therefore, those who are remaining in pure devotional services, Karena itu orang yang tetap berada pada pelayanan bakti yang murni, they are free from this dry dry knowledge. mereka terbebas daripada pengetahuan-pengetahuan yang kering. So among them, gradually there are some grades are there also. Ya, di antara mereka ada peringkat juga. We can see the bhakta of Vaikuntha. Kita dapat melihat bagaimana para bakta Tuhan Narayana ataupun Wisnu di Vaikuntha. And some are greater than Vaikuntha Bhakta, they are Ajodhya Bhakta. Ya, mereka yang Ramchandra Mahaprabhu. lebih tinggi daripada Vaikuntha Bhakta adalah Ayodhya Bhakta ataupun penyembah daripada Sri Ramachandra Mahaprabhu. Some are greater than them, they are Dwarika Bhakta. Berapa di antaranya yang lebih mulia dari itu adalah menjadi Dwaraka Bhakta. And more greater is Mathura Bhakta. Dan lebih agung lagi digolongkan pada para Mathura Bhakta. So finally those who are Vrindavan Braja Bhakta, they are the greatest one. Ya, dan akhirnya mereka para bakta di Brajabumi di Brindavan, mereka adalah yang paling tinggi, yang These paling Gopos mulia. and Gopalarana, Gopis, they are Braja Bhakta. Ya, yaitu Brindavan Bhakta. para Gopa dan Gopi, para pengembala sapi, baik putri maupun putra, mereka digolongkan pada Brindavan Bhakta. Among them, in the topmost position, Dan di antara mereka yang mencapai tataran ataupun kedudukan tertinggi, Srimati Radharani is remaining. maka Srimati Radharani lah yang puncak tertinggi. So this topmost bhakti, topmost prem, love, Jadi bakti yang tertinggi ataupun prema bakti yang tertinggi ini to give to the general bhaktas, untuk memberikan dibagikannya kepada para penyembah pada umumnya. even ordinary person, how they can get this topmost bhakti. Bahkan beliau berpikir bagaimana orang-orang biasa dapat mencapai bakti yang tertinggi ini. Therefore, Bhagavan Krishna, he appeared here as Chaitanya Karena Mahaprabhu. itulah Bhagawan Sri Krishna muncul di dunia material ini pada zaman Kali Yuga sebagai Sri Gauranga Mahaprabhu. So Mahaprabhu, he himself is Krishna, but he has assumed the mood of Srimati Radharani, complexion and mood of Sri Srimati Chaitanya Radharani. Mahaprabhu beliau adalah Krishna sendiri, tetapi beliau mengambil mood dan warna daripada Srimati Radharani. So he is distributing that love of Krishna to Beliau lah one yang and all. membagikan cinta kasih rohani, ya, Krishna Prema Bhakti ini kepada setiap orang. So those who will follow Sriman Chaitanya Mahaprabhu, Mereka yang mengikuti Sriman Sri Chaitanya Mahaprabhu, they will relish the nectarian love. mereka akan dapat menikmati amrita daripada cinta kasih rohani ini. So those who are Gauranga Mahaprabhu's Bhakta, they Karena itu know mereka para Gauranga Mahaprabhu Bhakta, the real sweet mellow. mereka sungguh-sungguh dapat mengerti, ya, manisnya rasa bakti yang murni ini. So those in the Kali Yuga following Mahaprabhu Mereka yang pada zaman Kali Yuga ini mengikuti Sri Chaitanya Mahaprabhu, and engaged in loving services unto the lotus feet of Bhagavan Krishna, menyibukkan dirinya dalam pelayanan bakti pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. they may be in any condition, but they are considered as mukta. Dalam keadaan apapun mereka digolongkan sebagai mukta. They are in Sachidanandamaya state. Mereka dalam tataran Sachit Anandamaya. We can see that Vritrasura, Kita dapat melihat contoh dari Vritasura. he took birth in demon family, Dia lahir di keluarga Asura, but he can become mukta. tetapi dia benar-benar, ya, mencapai pembebasan. He could be Sachidanandamaya. Dia digolongkan sudah mencapai tingkatan Sachit Anandamaya. So therefore, those who are turning their face away from Bhagavan Krishna, Karena itu mereka yang memalingkan wajahnya menjauh dari Bhagawan Sri Krishna, they will get so much sufferings. mereka pasti akan mendapatkan banyak penderitaan. They will never be satisfied. Mereka tidak akan pernah terpuaskan. Krupana nehatripyanti bahu dukkha bhaja. They will become kripana and they will not get any pleasure in their life. Mereka digolongkan pada orang-orang kripana ataupun orang-orang kikir yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan ataupun kesenangan apapun di dunia material. Bhaktivinoda Thakur song is there.
Ada sebuah lagu dari Srila Bhaktivinoda Thakur yang menjelaskan, Prabhu tava pada juge mora nivedana nahi magi deha sukha vidya dhana jana nahi magi swarga aro moksha nahi magi na kori prarthana kono vibhutir lage nija karma guna doshe je janma paye janme janme jen tava नाम गुण गाय এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে অহেতুকি ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার সেই মত প্রীতি হোক চরণে তোমার বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক নামের প্রভাবে পশু পক্ষী হয়ে থাকে স্বর্গে বাণী রয়ে কব ভক্তি রহু ভক্তি বিনোদ হৃদয়ে. So this is my appeal at the lotus feet of Prabhu Bhagavan. Jadi inilah permohonan kami kepada kaki Padma Sri Bhagavan. I don't need any deha sukha, bodily happiness. Saya tidak menginginkan kepuasan badani apapun. I don't need any vidya, knowledge. Saya tidak memerlukan pengetahuan. I don't need any wealth Saya tidak menginginkan harta benda or any type of followers. ataupun jenis pengikut apapun. I don't need a heavenly planet. Saya tidak ingin pergi ke surga. I don't need mukti, liberation. Saya juga tidak memerlukan pembebasan. I don't need any mystic power. Saya juga tidak ingin mencapai mistik, kekuatan-kekuatan mistik. Whatever karma I have done, accordingly I will get my janma, my birth. Karena apapun yang telah lakukan, pasti secara otomatis saya akan mendapatkan sejenis kelahiran tertentu pula. But life after life I should Tetapi penjelmaan demi penjelmaan, kehidupan glorify demi you. kehidupan, hamba hanya ingin memuliakan dirimu. So this is the only desire at your lotus feet. Jadi inilah satu-satunya keinginan pada kaki Padmamu. I should develop unconditional bhakti at your lotus feet. Hamba harus mampu untuk mengembangkan bakti tanpa syarat pada kaki Padmamu. Whatever attraction, whatever attachment is now with material things, Ya, keterikatan ataupun ketertarikan apapun pada saat ini terhadap hal-hal material, that type of attachment, that type of attraction must be developed onto your lotus feet. ya keterikatan dan ketertarikan seperti itu hendaknya teralihkan untuk keterikatan dan ketertarikan pada kaki Padmamu, And it must remain unchanged. dan hendaknya tetap berada di sana tanpa pernah berubah. In any condition, it must not be changed. Dalam keadaan apapun, keterikatan dan ketertarikan pada kaki Padmamu hendaknya tidak pernah And berubah. every day it should increase. Bahkan setiap hari keterikatan dan ketertarikan pada kaki Padmamu hendaknya terus meningkat dan berkembang. By the holy name. Hanya melalui lewat nama sucimu.
पशु पक्षी है ताकि स्वर्गवानी रहे. I may become a bird or become a beast or animal. Ya, saya tidak masalah apakah saya harus lahir menjadi burung ataupun menjadi binatang. I may remain in a heavenly planet or hellish planet. Apakah saya tetap tinggal di surga ataupun di neraka? But I must have bhakti towards you. Tetapi dalam keadaan apapun, dimanapun saya hendaknya hanya memiliki bakti pada kaki Padmamu. This was the prayer of Bhaktivinoda Thakur. Inilah doa dari Srila Bhaktivinoda Thakur. So Bhagavan Krishna has made Jiva as a dasa. Dan Bhagavan Sri Krishna telah membuat jiwa untuk menjadi pelayan-pelayannya. So if the Jiva will become das of Bhagavan Krishna, Jadi jika para jiwa menjadi pelayan dari Bhagavan Sri Krishna, he will remain in a very blissful condition. maka dia akan tetap berada dalam keadaan tenang dan damai. And because the Jiva has forgotten that he is Nitya Das, eternal Tapi servant of malangnya Krishna, karena sang jiwa telah melupakan kedudukannya sebagai pelayan kekal dari Bhagavan Sri Krishna. therefore Maya is catching the Jiva. Karena itulah Maya telah menangkap sang jiwa. Is going under the clutches of Maya. Dan selanjutnya hidup di bawah cengkraman Maya. Mahaprabhu saying to Sanatana Goswami, Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan kepada Sanatana Goswami, Krishna Nitya Dasa Jiva taha bhuli gelo hote Maya tara golaye bandhilo. Jiva must think that he is Krishna Das. para jiwa hendaknya selalu berpikir bahwa dirinya adalah pelayan kekal Bhagavan Sri Krishna. But Jiva is becoming Das, servant of others. Tetapi malangnya sang jiwa ini menjadi pelayan dari yang lain. Because Jiva wants to get more material pleasure. Karena sang jiwa menginginkan kepuasan badan, kepuasan indriawi yang lebih banyak lagi. As a result, Jiva is suffering. Sebagai akibatnya maka sang jiwa He is menderita. not getting any happiness. Dia tidak mendapatkan kesukaan, kesenangan apapun. So therefore the song bhajan is there. Bhajan hoire mano sinanda nandana abhaya charana ravindare. Ya, karena itu ada sebuah bajan yang ya, Bajahure mana Sri Nandanandana Babaya Charana Ravindare. So therefore we should do bhajan at the lotus feet of Bhagavan Krishna. Karena itulah kita hendaknya melakukan bhajan untuk memuji kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. Which is abhaya charana. Yang mana kaki Padma Bhagavan Sri Krishna disebut sebagai Fearless Abhaya place. Charana Ravinda. There Artinya is no fear at ya, all. di mana pada kaki Padma Sri Krishna, Sri Vishnu sama sekali tidak ada kecemasan ataupun ketakutan. So Bhagavan Krishna has given us independence. Bhagavan Sri Krishna telah memberikan kita kemerdekaan yang kecil. So we must properly utilize our independence. Kita hendaknya menggunakan kemerdekaan kita dengan cara yang benar. If you will properly utilize the independence, then you will go for serving to the lotus feet of Jika kita Bhagavan. menggunakan kemerdekaan kita dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, pasti kita akan menuju pada pelayanan kaki Padma Bhagavan Sri Then Krishna. one is getting real happiness. Sehingga seseorang sungguh-sungguh mendapatkan kepuasan dalam arti yang sebenarnya. For those who are misusing their independence, Sedangkan mereka yang menyalahgunakan kemerdekaannya, they are serving Maya. mereka sedang melayani Maya. When they are serving Maya, they are falling into the trap of Maya. Ketika mereka melayani Maya, artinya dia sedang terperangkap, terjatuh dalam perangkap Maya. So they are getting bondage. Mereka pasti seterusnya mendapatkan ikatan. That is called Bhava Bandhana, Itulah yang disebut dengan bawa bandana, material bondage. yaitu ikatan materi. So they are not getting real mukti. Mereka tidak akan pernah mendapatkan mukti dalam arti yang sebenarnya. Therefore, the Krishna Bhaktas are very rare, Karena itu Krishna Bhakta sungguh-sungguh sangat jarang, and they serve unto the lotus feet of Bhagavan Krishna. dan mereka melayani kaki Padma Bhagavan Sri Krishna, They get real mukti. dan mereka mendapatkan mukti dalam arti yang sebenarnya. So this type of Krishna Bhaktas are very rare. Dan para penyembah Sri Krishna yang seperti ini sungguh amat jarang. So we should
chant the holy name and serve unto the lotus feet of Bhagavan Krishna. Karena itulah kita hendaknya mengucapkan nama suci dan melayani kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. Day by day we should increase our bhakti. Ya, hari demi hari kita hendaknya mampu untuk meningkatkan pelayanan kita, bakti kita ini. So then we can become real mukta. Maka kemudian baru kita akan menjadi seorang terbebaskan yang sepenuhnya. The Krishna bhaktas are real muktas. Ya, seorang Krishna Bhakta adalah orang yang sungguh-sungguh mencapai pembebasan. They are really liberated persons. Artinya orang yang sungguh-sungguh terbebaskan. Others are not liberated. Sedangkan yang lainnya mereka hanya disebut mencapai pembebasan. So-called liberated person, so-called mukta purusa. Mereka yang disebut sebagai orang yang mencapai pembebasan ataupun mukta purusa, They again fall down. mereka pasti akan jatuh lagi. Even they merge into Brahman effulgence, they fall down from that. Bahkan mereka yang masuk dalam cahaya Brahman pun akan jatuh lagi. Because that is not the place where they can stay. Karena itu bukan tempat di mana bisa tinggal untuk selamanya. Only the place one can stay without any fear, that is Hanya the place. tempat di mana dia bisa tinggal tanpa kecemasan, yaitu pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Krishna's lotus feet. Ya, pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. So one has to go to the lotus feet of Bhagavan Krishna Karena itulah hendaknya setiap orang menuju pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna and try to remain there. dan berusaha untuk tetap tinggal di sana. But dalam how proses one bakti. will remain there? Bagaimana caranya seseorang tetap tinggal berada pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna? Unless he will serve Bhagavan Krishna's lotus feet, he cannot remain there. Tanpa kita melayani kaki Padma Bhagavan Sri Krishna, kita tidak bisa tinggal di sana. So one has to develop desire how to serve to the lotus feet of Karena itu Bhagavan. setiap orang hendaknya mengembangkan keinginan bagaimana dia dapat melayani kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. Then our human life will become Maka successful. kehidupan kita sebagai manusia akan mencapai sukses sepenuhnya. We have gotten this human form of life. Kita telah diberikan badan sebagai manusia ini Janamaloicha Krishna Bhakti Karibare. Janamaloicha Krishna Bhakti Karibare. You have gotten this human form of life in order to serve to Krishna. Kita telah diberikan bentuk kehidupan sebagai manusia ini hanya tujuannya untuk melayani kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. So everything based on falsehood. Sedangkan hal-hal yang lain selain pelayanan pada kaki Padma Bhagavan This Sri material Krishna, world, everything based on falsehood. semuanya adalah kepalsuan belaka. Only truth is Krishna Bhakti. Satu-satunya kebenaran adalah Krishna Bhakti. So if we can become Krishna Bhakta, we Karena can itu become jika- real Mukta Purusha. Jika kita sungguh-sungguh menjadi Krishna Bhakta, maka kita akan menjadi Siddha Purusa dalam arti yang sebenarnya pula. So therefore we should chant the holy name. Karena itulah kita selalu mengucapkan nama suci. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. and serve unto the lotus feet of Bhagavan. Dan melayani kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. Then we will become free from Maya. Maka kita akan terbebas dari Maya. Otherwise we will be caught by Maya. Jika tidak demikian, pasti kita akan ditangkap oleh Maya. We will become Maya Das. Dan akhirnya kita menjadi Maya Das. So therefore we should become Krishna Das. Karena itulah kita hendaknya menjadi Krishna Dasa. That is our eternal identification. Itulah identitas kita yang sesungguhnya. Jiva Krishna Das ya bhuli gelo, otaye Maya tare golaya bandilo. Jiva forgot that he is Krishna Das. Tetapi malangnya karena sang jiwa lupa bahwa dirinya adalah pelayan dan Bhagavan Sri Krishna. Therefore he is getting bondage of Maya. Karena itulah mereka diikat oleh Maya. As long one is having bondage of Maya, he is having all types of miseries. Maka selama orang masih diikat oleh Maya, maka selama itu pula akan mengalami berbagai jenis penderitaan. Time and again he will come to this Maka material world and berulang-ulang suffer. kali dia pasti akan terus datang ke dunia material ini. So we should try to go away from this place. Karena itulah kita hendaknya mencoba untuk menjauh dari tempat ini. We'll never come back here again. Dan jangan pernah lahir lagi di dunia material ini. Should go to Krishna's lotus. Kita hendaknya datang kepada kaki Padma Sri Krishna. That is our goal. Itulah tujuan akhir The kita. goal of human life is to go to Krishna. Ya, and serve him. tujuan daripada kehidupan manusia untuk datang dan melayani kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. Thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj Ki ki jai. Srila Gurudev ki Jai.
श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल। Apakah ada pertanyaan? Silakan. Any question, ya? Silakan. Hare Krishna. Pertanyaan saya, ketika kita melakukan plan arati, gora arati, tidak ada bunga sama sekali, apakah kita lanjut arati atau bagaimana? When we do arati, like Gora arati, but there is no flower at all. Should No? we? There is no flower. No? No flower. Flower? Yeah. Should we continue the arati or? No flower means what? Kalau tidak ada bunga artinya apa gitu? Kok sampai nggak ada bunga? What is the meaning of no flower? Huh? There is no flower, nobody picking flower like that. Can we picking flower at the night like this? If flower is not there, you can pick. Kalau memang tidak ada bunga ya If harus flower is nearby, you can bring some flower. Ya, kalau ada memang ada bunga di dekat kita di pohonnya, ya kita petik saja. There is no time for plucking flower, Tidak ada waktu untuk memetik bunga, but there is time for plucking tulsi. ya. Tapi ada waktu untuk ada persyaratan untuk memetik tulasi. We should not pluck tulsi after 12 noon. Ya, jangan memetik tulasi setelah jam 12 siang. But flower we can pluck at any time, no problem. Tapi memetik bunga dalam saat kapan saja boleh. Okay. Ya. Ada yang lain? Ya, oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, mohon maaf kalau ada yang salah penyampaian saya. Mohon diluruskan pada dalam pegangan kita, tercuci pegangan kita, bab 3. Di sana menurut pemahaman saya dijelaskan bahwa bagaimana cara, ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Bagaimana caranya membebaskan diri dari ikatan dosa dan membebaskan diri dari ikatan karma. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya melaksanakan dari dua hal tersebut. Yang ketiga, jika seseorang mampu melaksanakan kedua hal tersebut, tingkatan manakah yang akan dicapai oleh orang tersebut? Yang berikutnya, jika seseorang tidak mampu melaksanakan kedua hal tersebut, apa dampak atau sanksi yang akan didapatkan dalam kehidupannya, dalam kehidupan ini maupun Kehidupan berikutnya. akan datang, inkarnasi yang akan datang. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas pertanyaannya. She has a question. She already read chapter 3 of Bhagavad Gita according to her understanding that there are two things. Yeah, how we can free from sinful activity and how we can free from karma. Yeah. And how we can do the karma or the
dua hal tadi apa kegiatan? Dua kegiatan maksudnya. Bagaimana mencapai pembebasan dari karma? Pembebasan diri dari dosa dan pembebasan diri dari ikatan karma. Yeah, how to be free from sinful activity and how we can be free from the reaction of karma. Yeah, if and how we can what we can do in order to get free from these two things, and if we cannot do, what is the reaction we will get even in this life or in the next life. What is the sinful activities? Apa yang disebut dengan kegiatan berdosa? Ada yang tahu artinya apa itu kegiatan berdosa? Which activities we can say this is sinful activities? Kegiatan mana yang dapat kita katakan sebagai kegiatan yang berdosa? Apakah hanya yang dilarang dalam kitab suci saja disebut kegiatan berdosa? Yeah. She said that the activity which only for our own benefit. Our sense gratification, sense enjoyment is sinful activities. Ya, segala kegiatan untuk kepuasan indria-indria, kepuasan badan kita ini semuanya itu disebut kegiatan berdosa. Whatever we are doing for our sense enjoyment is sinful activity. Apapun yang kita lakukan untuk kepuasan indria-indria kita itu adalah kegiatan berdosa. And for that we will have to face the consequence. Dan untuk hal itu kita harus menghadapi konsekuensinya. If we will commit sinful activities, then we will have to go hellish planet. Kalau kita melakukan kegiatan berdosa, maka kita pasti akan jalan-jalan ke neraka. Therefore, whatever activities we will do, Karena itu kegiatan apapun yang harus kita lakukan, we will do it for the pleasure of Bhagavan Krishna. hendaknya itu untuk kepuasan Bhagawan Sri Krishna. Then it will never be sinful activities. Dan kegiatan yang dilakukan untuk kepuasan Bhagawan Sri Krishna itu tidak dapat disebut sebagai kegiatan berdosa lagi. When we will do something for the pleasure of Bhagavan Krishna, Ketika kita melakukan sesuatu untuk kepuasan Bhagawan Sri Krishna, finally we will go to Bhagavan Krishna. dan pasti akhirnya kita akan menuju Bhagawan We Sri will never Krishna. go to hellish planet. Kita tidak akan pernah menuju planet neraka. Nah, how to do it? Associate with sadhu, Yang listen Krishna Katha, Yang pertama, bergaul dengan para sadhu dan mendengarkan Krishna kata, do kirtan, melaksanakan Nam kirtan, mengucapkan nama suci, engage in seva. dan menyibukkan diri kita dalam pelayanan. So gradual process you will become a bhakta. Dan seiring dengan proses kita yang tahap demi tahap seperti ini dengan keseriusan, maka kita akhirnya dapat disebut sebagai yang menjadi So you will bhakta. never do any sinful activities. Dengan cara sedemikian kita akan terhindar dan tidak akan melakukan kegiatan berdosa lagi. Ada yang lain? Silakan. Hare Krishna, Maharaj. Jadi Agak keras, bro. Agak keras suaranya. Jadi pertanyaan saya di sini mengenai sloka di bawah kita. Jadi di antara beribu-ribu orang mungkin hanya satu orang yang bisa mencapai kepada Krishna. Nah, di antara beribu-ribu orang yang tidak mencapai kepada Krishna itu, kemanakah jiwa yang gagal ini setelah meninggalkan badan? Nah, dan yang berikutnya, kemudian reinkarnasi seperti apa yang akan didapatkan oleh jiwa-jiwa yang gagal ini di kehidupannya yang akan datang? He has a question about the sloka among the
thousands of people who are already liberated, only one maybe understand Krishna. Those who are going to Krishna will go to Krishna, but those who are not achieve Krishna, where they will go and what kind of body will get after leaving the body. Already Mahaprabhu's question Rai Ramananda gave answer. Ya, jadi seperti tadi sudah dijelaskan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan pertanyaan kepada Rai Ramananda sudah memberikan jawabannya. Karmi Gyani, Stavara. Gyani will get Stavara body. Ya. Karmi Para will Gyani get- dia akan mendapatkan badan makhluk yang tidak bergerak seperti pohon, gunung dan sebagainya. And Karmi will get Deva body, means he will try to get more happiness, so he will go to higher planet system. Dan para karmi karena menginginkan kenikmatan semakin banyak, mereka akan yang mendapatkan badan para dewa di sana dapat menikmati kenikmatan material yang lebih banyak lagi. The yogis, they will like to merge into Bhagavan's body. Karena para yogi ingin masuk ke dalam badan Bhagawan Sri Krishna. They will like commit suicide. Ya, mereka digolongkan pada orang yang sedang bunuh diri. They cannot serve Bhagavan Krishna. Mereka tidak dapat melayani Bhagawan Sri Krishna. So this is the consequence of Karmi, Gyani, Yogi. Dan itulah konsekuensi daripada karmi, gyani dan yogi. But if someone will become a bhakta, Tetapi then kalau seseorang beruntung menjadi bhakta, he will straight go to Bhagavan's abode. dia akan langsung pergi ke tempat Bhagawan Sri Krishna. Udah jelas, bro? Ya. Jadi bagaimana seorang kita yang sudah ikut dalam sarangan Krishna, dan kemudian tidak mencapai kepada Krishna dan gagal dalam sarangan Krishna ini, tapi dia selalu mengatakan nama Sri Krishna. Bagaimana? How is the devotee already chanting Hare Krishna but not yet get perfection in this in the process of bhakti? What they will achieve? They will get another opportunity. Dia akan lahir lagi menjadi penyembah, memperoleh kesempatan lagi untuk melaksanakan baktinya. They are called Yoga Bhrashta. Mereka disebut sebagai yoga brasta. They have gone up to certain extent but could not go final stage. So they will get another opportunity to go to final stage. Ya, dan seperti contohnya orang melaksanakan bakti pada suatu tataran mungkin sampai 50%, belum mencapai kesempurnaan, kemudian dia meninggal, dia akan lahir lagi di kalangan penyembah dan dia dapat melanjutkan bakti yang berikutnya. Ya, silakan. Hare Krishna. Kita hidup di dunia material ya. Ya. Zaman Kali Yuga ini Prabu sebagai penyembah baru kan tidak full dia konsentrasi berjapa kan. Ya, masih banyak ikatan karena mungkin ada istilahnya beban daripada orang tua daripada anak istri sebagai pendidikan penyembah. Nah ini kan kita masih dalam di dunia material ini kan ya ada istilahnya kita yang kita lakukan itu ikatan dunia kan seperti apa yang bisa kita membuat kita sedikit untuk kita makan kan untuk anak istri ya jelas itu kan kita memuaskan indera kan indera kita kan jadi yang kita nah di suatu saat di suatu hari atau suatu saat adakah penebusan dosa itu? Here's a question. As a new devotee, he said that as a new devotee, yeah, we live in this age of Kali, in difficult life. We still have to do some other responsibility to family, to the children, like that. That means we still do something which got a reaction like that. Yeah, even though we already try to chanting Hare Krishna like that.
but because we do the activity which will give us a reaction, is there any special atonement to nullify this reaction? Only atonement is bhakti. Cara penebusan ataupun penyuciannya hanya dengan proses bakti. Proses bakti itu kayak gimana bentuknya? Yeah, what is the activity of bhakti process? Is by chanting or by doing service? First of all, follow 4 regulative principles. Yang pertama, ikuti 4 prinsip. Chant Hare Krishna Mahamantra. Kemudian mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. Associate with the devotees. Kemudian bergaul dengan para penyembah. And serve Bhagavan Krishna. Dan mulai belajar melayani Bhagavan Sri Krishna. Ya, seperti tadi dijelaskan, mau arati nggak ada bunga, Prabu bisa bantu cari bunga. Ya. Sekali pasien kalau pujarinya mau arati tapi nggak ada bunga gitu kan. Itu suatu yang nyata, yang kecil tapi nyata pelayanan gitu. Ya. Oke, Prabu Sembah, silakan. Ya. Jadi sebenarnya banyak kan pertanyaannya. Ya. Jadi ketika kita sudah menjadi pelayan bakti, dan di antara itu tidak mungkin cuma semuanya akan menjadi. Jadi istilahnya lahir kembali, tapi untuk melanjutkan. Nah, sebelum lahir kembali itu, kira-kira kita berada di mana? Apakah kita sholat dulu, balik lagi, apakah bagaimana? Kan ada proses. Ya, itu ada pilihan. Prabu mau kemana? Mau kemana dulu? Mau jalan-jalan dulu di surga? Mau travel dulu? Iya, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan ketika kita kan ada tiga badan yang mendampingi roh, badan material, badan apa namanya? Badan halus. Badan halus dan badan rohani. Nah, kira-kira yang badan rohani itu kan yang badan halus itu yang bagaimana ya? Pikiran, kecerdasan itu badan halus. Nah, he has a question, Guma. Continuing to the question before. So when the devotee is not achieve the perfection, yeah, they will get another birth, yeah, to continue the bhakti. So where before they take birth again, where is they are going? Is that they will slightly get the body or enter the other womb of mother, or is there any, what is the one status, or someone will go some other places for some time and then after that they get birth like that? They will get birth in Brahmana Vaishnava family. Mereka akan lahir di keluarga Brahmana ataupun Vaishnava. Rich family also. Ya, ataupun kadang-kadang di keluarga yang kaya. So there are all types of facilities will be there to continue his bhakti. Sehingga ada banyak fasilitas bagi dia untuk dapat melakukan baktinya, untuk melanjutkan baktinya. If he has committed sinful activities, he has to go. Kalau pernah melakukan dosa, dia pasti juga akan lewat di neraka juga. Tapi lebih bahaya kalau Prabu di masuk surga dulu, nanti asik menikmati di sana, tahu lahir di sini kali juga Hare Krishna udah lewat nanti. Kita harus nyampe. Iya, kita harus, karena itu harus serius, jangan menunggu. And the second question, how we can differentiate like this material body and the subtle body and our spiritual body like that. What is the considered subtle body?
Subtle body. Subtle body is mind, false ego, intelligence. Ya. Yang disebut sebagai badan halus ini adalah kepikiran, kecerdasan, dan ego palsu. Ya. This gross body is a perishable one. Badan material kita ini selalu menjadi objek kehancuran. But the subtle body is not getting perished. Tetapi badan halus tidak akan pernah hancur. The soul is going through subtle body to another body. Sang roh ataupun badan rohani kita, sang jiwa itu akan melanjutkan perjalanannya yang dibungkus oleh badan halus ini sesuai dengan karma wasananya. When the soul will go through Viraja, Ketika sang roh spiritual world, melewati sungai Wiraja untuk menuju dunia rohani, that time the subtle body will remain maka in the ketika material itulah planet. badan halus itu akan tetap tinggal di dunia material ini. That time he will get a spiritual body. Ketika itulah dia mendapatkan badan rohani. And with that spiritual body he will serve the Supreme Lord. Dan dengan badan rohani itu dia lebih lanjut melayani Bhagawan Sri Krishna di dunia rohani. As long one has not crossed the Viraja river, Sepanjang orang belum menyeberangi sungai Wiraja, he will move in this material planet dia akan terus bergerak berkeliling di planet ya, di dunia material ini, di ciptaan material ini with subtle body. dengan badan rohani, dengan badan halusnya. Ya. Saya belum menunjukkan ada 5 rasa waktu. Salah satunya adalah yang bersifat pasif. Pasif, ya. Ya. He want to know about the 5 kind of rasa, and he not understand yet about the Santa rasa. What is the explanation of Santa? Passive. Santa rasa is the neutral rasa. Santa rasa artinya rasa yang netral. In Santa rasa one cannot exchange anything with Bhagavan Krishna. Ya, dalam Santa rasa dia tidak bisa bertukar rasa dengan Bhagawan Sri Krishna. So therefore Mahaprabhu, he did not take that Santa rasa, he took only these 4 rasas. Karena itu Sri Gauranga Prabhu beliau mengabaikan Santa rasa ini dan beliau hanya mengambil 4 rasa. With these 4 rasas, one can relate himself with Krishna. Dengan 4 rasa ini orang dapat menjalin hubungan bersama Bhagawan Sri Krishna dan ada rasa yang bertukar balik dengan Bhagawan Sri Krishna. One can develop his samandha, relationship with Krishna with these 4 rasas. Yang orang dapat mengembangkan hubungan ataupun sambandha dengan Bhagawan Sri Krishna melalui 4 rasa ini. And one can give pleasure to Krishna by that rasa. Dan orang dapat memberikan kepuasan kepada Bhagawan Sri Krishna melalui rasa-rasa tersebut. And also he will get pleasure from Krishna. Dan dia juga mendapatkan kepuasan dari Bhagawan Sri Krishna. Sudah paham sekarang? Ya. Lagi? Oke, silakan. Kita tahu sebagai agama Hindu, Ya. sebagai agama Hindu penyembah dan non penyembah. Nah, kalau non penyembah kan punya cara tersendiri mereka. Kan itu. Jadi sebagai non penyembah kan di Sagram Krishna kan punya cara tersendiri mereka. Ya. Entah ke Brahman kemana kan cara yang jelas mereka kan mungkin satu sebagai agama Hindu kan ide sang yang tinggi. Nah, kita sebagai penyembah, serendah-rendah kita sebagai penyembah Krishna, ya, apakah di saat kita meninggal tetap diproses Krishna atau diabaikan? Lu dari dulu kok kayak ya kita kan sedikit ada malesnya, ada gimana, tapi tetap kita ingat sama beliau Krishna. Yang jelas, Jadi yang Prabu tanyakan proses setelah meninggal gitu. kita ada meninggal, serendah-rendah kita sebagai penyembah Krishna, apakah kita setelah meninggal tetap diproses Krishna? Apa diabaikan
diabaikan maksudnya. Diabaikan artinya mungkin ke planet lain kita. Oh, ya. Karena pernah kita kan menyebut Hari Krishna, kan itu. Ya, tiba-tiba ada rasa malas kita diri tetap sampai kita meninggal tidak sebaik orang yang tidak aktif gitu. Ya. Yang paham maksudnya. Ya, apakah kita meninggal akan diambil sama beliau Krishna atau diabaikan? Atau ya agak dulu. Sebenarnya tadi itu jawabannya udah berkaitan dengan jawaban Prabu apa yang disampaikan Prabu Sema tadi. Tapi karena Prabu bertanya juga saya sampaikan. Ya, jadi he has a question as Krishna devotee, maybe as lowest of the devotees, we not so much active, but still we already chanting Hare Krishna. After we leaving the body, is that Krishna will take us, or when Krishna will still process us, or Krishna will just leave us like that? So, what will happen when devotee or the beginner of the devotees pass away like that? So if someone has already started some Krishna Bhakti, he will be again given some opportunity to start from where he left. There from again he will start. Tadi sudah dijelaskan kalau seorang penyembah dalam tingkatan apapun dia meninggal, dia akan diberikan kesempatan untuk mengulang lagi pada tingkatan di mana dia berhenti. Umpamanya contoh, kalau Prabu berbakti sekarang, mungkin Prabu tadi sudah bilang mungkin karena malas ataupun karena kurang aktif dan sebagainya kan. Tapi kalau Prabu sudah mulai, ambillah Prabu sudah mencapai 10 langkah umpamanya. Kemudian Prabu meninggal, nanti Krishna tidak akan pernah lupa bahwa Prabu sudah melangkah dalam 10 langkah dalam bakti. Kemudian Prabu meninggal, lahir lagi menjadi manusia, mulai dari langkah ke-11, tidak nol lagi. Tapi kalau para karmi yang bukan penyembah, dia harus mulai dari nol lagi. Begitu meninggal, lahir lagi menjadi, bahkan mungkin menjadi binatang atau apa sesuai dengan karmanya gitu. Tapi penyembah sedikit saja mulai melakukan jalan bakti ini, itu karena jalan bakti kekal, dia akan mulai lagi dari tingkatan itu. Try to get as early as possible bhakti, because otherwise you will have to suffer. Ya, karena itu Guru Maharaj menyarankan berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa mencapai bakti. Ya, jika tidak demikian, walaupun lahir lagi di keluarga penyembah, toh juga pasti menderita lagi gitu. Don't think that next life I will again get bhakti. Jangan pernah berpikir bahwa dalam kehidupan berikutnya saya pasti akan mendapatkan bakti lagi. Who knows what will be your consciousness that time? Siapa tahu bagaimana kesadaran kita, kesadaran Prabu dan Mataji pada saat meninggal. Kalau ingat dengan sapi ataupun dengan babi gitu, lahir jadi babi gitu. Apapun yang kita ingat itu yang kita capai. So therefore, whenever we are here, we must try to develop our bhakti. Karena itu semasa kita diberikan yang hidup sebagai manusia, dimanapun kita berada, kita hendaknya berusaha untuk mencapai bakti ini. Should not be lazy. Jangan menjadi malas. Sampun Sami? Ya, oke, silakan. Saya ingin menanyakan, tadi dijelaskan ada beberapa tingkatan atau perbedaan dari para penyembah dari penyembah Narayana atau Narayana Bhakta, Madura Bhakta, Yogya Bhakta, Madura Bhakta, Dwarasa Bhakta, dan pada akhirnya Iya. Saya mohon dijelaskan bagaimana perbedaan atau apa yang membedakan antara tingkatan itu. Yeah, what is the difference between the Guru Maharaj before was mentioned the Vaikuntha Bhakta and Ayodhya Bhakta and Dwaraka Bhakta
and Mathura Bhakta and Vrindavan Bhakta. So what is the difference between all these bhaktas? In Vaikuntha, the rasa, mellow, is only 2.5. Di Vaikuntha rasa ataupun apa ya rasa ya, karena kita sulit mencarikan padanan daripada melo rasa, hanya satu rasa aja kita ya, di sana hanya 2,5 rasa. So Ajodhya is little more rasa is there. Sedangkan di Ayodhya ya lebih ya mungkin 3 rasa di sana, lebih daripada 2,5. In Dwaraka little more. Kemudian di Dwaraka lebih lagi ya, lebih lagi sedikit. Then in Mathura again little more rasa is there. Kemudian di Mathura rasanya lebih banyak lagi. More parental value is there. Ya, lebih menonjol itu cinta kasih orang tua pada anak. But the conjugal mellow, Tetapi hubungan cinta kasih yang which is seperti the topmost mellow, ya sebagai rasa yang tertinggi itu yang disebut madhurya rasa, it is there in Braja. hanya ada di Braja Bumi. So therefore Vrindavan is the Gopas, Gopis. Karena itu para anak-anak gembala sapi, ya, They are having putra-putri, loving relationship with Krishna. ya, para putra-putri, ya, gadis-gadis dan anak-anak gembala sapi, pemuda dan pemudi di sana memiliki hubungan cinta kasih yang sangat dekat dan intim dengan Bhagawan Sri Krishna. So according to Rasa, the gradation is there. Jadi yang membedakan itu adalah tingkatan-tingkatan daripada rasa yang mereka miliki. Apa? Ya. Ada kemungkinan mereka akan kembali tetap selamanya di If the Bhakta attain the Vaikuntha planet, yeah, is there any possibility will fall down or will be remain in Vaikuntha for forever? Forever. Ya, selamanya. No question of falling down. Kalau orang sudah mencapai Vaikuntha, minimal Vaikuntha, dia tidak akan pernah jatuh lagi. Selamanya dia di sana. Dia tidak bisa mengembangkan rasanya untuk berpindah lagi. Karena itu apa yang menjadi aspirasi kita selama proses bakti yang kita lakukan, itu yang akan mengantarkan kita mau pergi kemana. Ya. Udah? Ampun sama-sama? Ya, silakan. Kenapa kalau para gyani dia akan mendapatkan badan sawara, sedangkan para kami mendapatkan badan sebagai padahal kalau dilihat dari tingkatan bonusnya seharusnya para gyani itu lebih tinggi daripada para kami. Yang kedua, ada kan tadi disebutkan 2 jenis gyani yang impersonal sama gyani yang mengerti tentang wujud Tuhan. Apakah gyani yang mengerti wujud Tuhan itu sama dengan bhakta? So she has two questions. First, if we see from the development of the consciousness, Gyani is higher than Karmi. Karmi only want the sense enjoyment. So why then the Gyani they get Stavara and the Karmi, Bhukti Karmi they got the demigod body. And Guru Maharaj also mentioning that there are 2 type of Gyani, yeah, Brahma Gyani and then the Bhakta. Yeah. So which one is will get the Stavara and what about the Bhakta? Bhakta will come to Bhagavan Krishna. Ya, Gyani Bhakta akan menuju pada Bhagawan.
sesuai But dengan. those who are Brahmagyani, they will get Sthavarajara. Tetapi mereka yang Brahmagyani, mereka yang mendapatkan stawara. The Karmi and Jnani, the difference is Jnani, they have self-realization. Perbedaan antara karmi dan gyani, mereka mencapai, sudah mendapatkan kehisapan diri. They want to get rid of this material world, worldly activities. Mereka ingin terbebaskan dari aktivitas dunia material ini. In that respect, they are considered little higher than Karmi. Dalam hubungan itu, dalam hal itu dia dianggap lebih tinggi daripada karmi. Since they want to merge into Brahman effulgence, Karena dia ingin masuk ke dalam cahaya Brahman. therefore they don't have opportunity to serve Bhagavan Krishna. Karena itu mereka tidak memiliki kesempatan untuk melayani Bhagavan Sri Krishna. Whereas the Karmi, if he somehow he will get some consciousness or some help, association from devotees, he may change, he may directly come and serve Bhagavan. Sedangkan para karmi lebih mujur, karena kalau mereka memperoleh kesempatan untuk bergaul dan mendapatkan karunia dari para penyembah, mungkin dia bisa langsung menjadi penyembah dan dapat memperoleh kesempatan untuk melayani Bhagavan Sri Krishna. So some opportunity is there for Karmi. Jadi But Jnani's opportunity is very less. Jadi ada kesempatan bagi para karmi untuk lebih cepat maju dengan karunia dari para penyembah. Sedangkan para gyani, ya, Brahmagyani ini, mereka sudah menutup diri karena mereka sudah punya konsep tersendiri bahwa Tuhan itu adalah Brahman, adalah cahaya, dan mereka ingin bersatu dengan cahaya Brahman itu. Mereka sudah menutup diri untuk bakti. Mereka tidak mau menerima bentuk daripada Bhagavan. Jnani Bhakta, he knows that he has to serve Bhagavan Krishna. Sedangkan Gyani Bhakta, mereka mengerti bahwa tugasnya ataupun kewajibannya untuk melayani Bhagavan Sri Krishna. He is the best type of Jnani. Dan mereka digolongkan yang tipe yang terbaik daripada para Gyani. Is Gyani Bhakta is already Bhakta or Bhakta. Ya, Gyani Bhakta, ya, karena dia mengembangkan Bhakta is pengetahuan. also Jnani because he has Jnana, he has knowledge. Ya. Jadi Bhakta juga disebut sebagai Gyani, karena dia dengan pengetahuannya dia memiliki keinsapan dan mengerti bahwa kedudukannya adalah sebagai penyembah dan melayani, tugasnya melayani Bhagavan Sri Krishna. Karena memiliki pengetahuan itu. They serve to Krishna. Kemudian dia melayani Bhagavan, melayani Tuhan. Another question is when Bhakta is in the Sachidananda Vigraha stage, I mean they are in few states, wherever they are still in that Sachidananda stage, like Vritasura. But in that sense, Vritasura is having Asura body, and he's doing also like outwardly Asura activity. So in that case, can we differentiate the devotee who just because of the body or because of that doing as if sinful activity, or if but he is still pure, but the other devotee who actually fall down from the stage? Vritrasura actually he was not falling down, he was not committing any sinful activities. Rather he was trying to give up his body so that he can serve Bhagavan Krishna. That was his desire. So when the fighting was going with Indra, he is inviting Indra to kill him. It's not that he knowingly doing some sinful activity or something. No. Though he was having demon body, but he was a bhakta. Because he get the demon body because of curse. Yeah, curse of Parvati Devi. Jadi kasus Vritasura itu beda, karena Vritasura dia mendapatkan badan sebagai asura karena kutukan dari Parwati, karena sebenarnya dia tidak bersalah apa-apa. Sebenarnya dia mampu untuk menghindari kutukan itu, tapi karena dia kerendahan hatinya, dia menghormati Parwati dan
Shivaji sebagai Vaishnava yang lebih tinggi, dia menerima kutukan itu untuk menjadi raksasa. Ya. Walaupun dia mendapatkan badan raksasa, dia tidak pernah melakukan kegiatan berdosa apapun. Karena dia sadar bahwa dia karena kekeliruan saja, karena salah pengertian saja dia mendapatkan badan itu. Tapi dengan badan itu dia ingin meninggalkan badan sebagai asura itu untuk dapat melayani Bhagawan Sri Krishna. Karena itu dia dalam perang itu dia sengaja menantang Indra untuk membunuh dirinya, supaya dia bisa mendapatkan badan yang baru sesuai untuk melakukan pelayanan pada Bhagawan Sri Krishna. Oke. Sampai semuanya. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare